Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisyaratkan kepada kita, faida jikalau kamu ditanya oleh orang lain, hal ahbabtallaha, apakah kamu cinta kepada Allah, faskut, maka diamlah kamu, jangan menjawab. Kenapa? Fa'idha ajabta la, kalau kamu jawab saya tidak cinta, kafarta, maka kamu kufur. Wa idza ajabta na'am, kalau kamu jawab iya, kadzibta, maka kamu bohong. Kalau kita jawab ya saya cinta, bohong. Wow, namanya orang cinta. Kita cinta sama anak, apapun kita kasihkan, pusat perhatian kita sama dia sangat besar. Kalau cinta sama anak, cinta sama istri begitu, cinta sama suami begitu, cinta sama mobil, cinta sama motor butut saja dia sampai rela hujan-hujanan, dia dibersihin segala macam setiap hari. Kenapa? Saking hobinya. Orang cinta itu, itulah cinta. Kalau cinta itu pasti dia akan banyak mengingatnya. Satu, itu tanda cinta seperti itu, kasura dzikruhu, ya, akan banyak mengingatnya pasti, bahkan banyak ngomonginnya. Tuh, itu cinta. Terus cinta itu akan sering ngangeninnya, sering merindukannya, selalu rindu, pingin ketemu. Itulah cinta. Ya. Lalu tanda cinta itu apa? Yang kita rasakan, yang bisa didefinisikan nanti, tuh. Samping kita sering kangen, cinta itu pasti akan menjadikan kita tunduk kepada yang dicintainya, taat kepada yang dicintainya. Itulah cinta. Walaupun harus berkorban harta banyak, bahkan sampai walaupun harus berkorban nyawa, kalau cintanya sempurna, hilang nyawa itu jadi kebanggaan. Maka berapa banyak orang yang demi cinta dia berani mati tuh bersamaan. Kita mati saja yuk, karena nggak diizinin kawin. Akhirnya minum baygon dua-duanya, mati. Karena apa? Waduh, karena cinta. Itulah cinta, dan cinta itu siap berkorban sampai mati. Apalagi ada tanda cinta. Tanda cinta itu adalah lahirnya kegagahan di orang-orang lemah. Itu tanda apa? Cinta. Makanya jangan heran, orang-orang lemah yang sudah tua, orang-orang lemah yang badannya krempengan, kok kenapa dia kuat sholat 100 rakaat setiap malam? Kenapa dia sholat witirnya 11 rakaat? Kenapa dia qobliyah ba'di? Kenapa dia baca Qur'annya banyak? Kenapa? Dia duduk di pengajiannya, kesana kemari dia kejar, walaupun dia kehujanan, ke angin, dia siap. Dia menjadi orang yang gagah, padahal begitu panco sama kita, kalah dia. 3 orang lawan 1, kalah dia. Kan? Kalau diajak badminton sama kita, dia bengek. Tapi begitu dia mengajak sholat kepada kita, dia sholat 100 rakaat, kita 3 rakaat pun juga udah ngiler. Itu kecintaan itu membentuk kegagahan. Itu kecintaan. Jadi kecintaan membentuk apa? Kegagahan. Inilah
alasan kenapa para wali Allah menjadi gagah. Kenapa para ulama-ulama Allah menjadi gagah? Kenapa orang-orang soleh menjadi gagah? Karena cintanya. Jadi cinta itu begitulah membentuknya. Karena cinta, ya. Udah siap berkorban, tidak merasa sayang terhadap uang yang dikorbankan, tidak merasa sayang terhadap tenaga, tidak merasa sayang terhadap waktu. Pokoknya waktu habis, umur saya habis demi yang dicintai, saya merasa senang. Saya merasa senang. Itulah cinta. Bukan macam hitung-hitungan mau mengagungkan Rasul, maulid Rasul. Aduh, kebanyakan bagian saya. Dan yang lebih ironis lagi, yang lain kasih berapa? Yang lain kasih 1 juta, ya saya wajar saja 100.000. Loh, jadi diturunin. Ya, diturunin. Itulah cinta. Kan. Tidak bisa. Jangan bilang cinta. Udah diem aja, diem. Kalau bilang cinta berarti bohong. Kalau bilang tidak, kufur, lebih bahaya lagi. Jadi harus bagaimana? Diam. Cinta enggak kamu sama Rasul? Udahlah, makan saja, segera makan. Kan. Begitu. Maka yang paling tepat untuk orang semacam kita, ya, kalau kita berkorban demi maulid, demi mengagungkan Nabi dan sebagainya, kita berkorban, yang paling tepat bukan karena kita sudah cinta, tapi karena kita lagi belajar membentuk cinta. Belajar. Maka lebih tepat majelis seperti ini adalah majelis orang-orang yang lagi belajar cinta. Paham? Walaupun di majelis seperti ini boleh jadi hadir orang-orang yang sudah memiliki kecintaan yang sempurna. Maka majelis-majelis seperti ini terdapat orang yang bagus semuanya. Kenapa bilang bagus? Kenapa? Karena yang pertama di majelis seperti ini hadir orang-orang yang jelas sudah cinta. Ya, yang jelas-jelas punya hati mengagungkan sempurna, yang jelas-jelas punya hati yang tunduk kepada Allah, yang jelas-jelas punya hati yang penuh dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ini jelas keagungannya. Lalu yang kedua, yang belajar membangun keimanannya, membangun keyakinannya, membangun cintanya, membangun ta'zimnya, membangun ketaatannya. Ya, semuanya bagus semuanya. Maka alhamdulillah kita duduk di tengah-tengah orang yang bagus semuanya, dan kita akan mendapat keberkahannya. Salah satu tanda orang yang akan beruntung tatkala dia selalu berdampingan dengan orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Yang dua tadi. Satu yang sudah sampai kepada martabat sempurna, kedua yang masih dalam proses belajar. Kita masuk ke dalam, ya, tengah-tengah ada kita si kences. Kita si kences kalau dalam rambutan, ya, rambutan yang bagus itu rambutan apa? Rapiah. Rambutan rapiah, waduh, manisnya luar biasa. Ya, rambutan rapiah, Masya Allah. Tapi di tengah-tengah rambutan yang begitu bagus itu suka ada saja yang nempel, yang kencesnya. Dari sisi global ini rambutan rapiah, walaupun dari sisi individu itu ada siapa? Sekences, dan itulah saya. Itulah saya yang si kences itu. Itulah saya. Nah, si kences ini kalau dipetik, dipisahkan dari ikatan rambutan rapiah yang bagusnya, tidak ada harganya. Tapi di saat dia masih nempel kepada ikatan rambutan rapiah yang begitu mahal, dia akan terhormati,
terhargai. Orang bukan mau menghargai sekencesnya. Datang yang bawa mobil, apa itu yang mahal itu, Hammer, bawa Hammer itu, beli rambutan, mau pilih rambutan gelong, rambutan rapiah, beli rapiah. Itu di tiap itu apa namanya, ikatan rambutan itu suka ada aja yang kencesnya. Nah, yang kencesnya ikut kan, masuk ke mobil, taruh di mobil. Satu kantong, masukkan kantong. Jadi satu kantong dengan yang bagus. Siapa? Si kences nih, si kences. Jadi itu yang bagusnya menunggangi Hammer, si kences pun ikut nunggangi Hammer, itu kan? Dibawa sampai masuk ke istana, si kences juga ikut tuh si kences tuh. Nah, ikut terus sampai ditaruh di mangkok tempat buah-buahan yang begitu indah dan mahal. Si kences ikut. Datang tukang potret. Kira-kira awas tuh, si kences jangan ke potret tuh. Enggak tuh, sama si kencesnya itu dikepotret semua. Subhanallah. Itulah cerita si kences. Coba kalau si kences misahin diri, jangankan yang bawa Hammer, yang bawa beca juga sudi najis aing mah itu. Tukang beca aja sudi najis tuh. Gak akan mau melihatnya, juga mau buat apa sekences ya. Makanya siapa orang yang merasa dirinya si kences, jangan mentang-mentang pingin hidup sendiri dan masuk surga sendiri. Ndak mungkin. Kenapa? Kences.